Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi Kupas Berita kali ini kita mau bahas thread X yang viral. Tapi Thread ini thread di di dulunya Twitter. Ini bawa-bawa nama Pak Anies Baswedan. Viral. Se-viral apa? Yang lihat threadnya tuh 9,7 juta orang. 9,7 juta. Ya, Udah banyak per banget. hari ini. Bapak Aing itu sih. Ah, beda bang. Bukan. Bukan Bapak Aing, Bang. Bukan. Ini Pak Anies. Bapak Anda. Oh, tentang Pak Anies. Ini Mas yang Anies. bikin Mas Anies. Bukan, yang bikin adalah relawannya. Mantan atau masih? Mantan jatuhnya kan. Oh. Kan udah kelar pilpresnya. Udah kelar. Udah selesai. Nah, tapi kalau saya relawan Jokowi, walaupun udah selesai, udah turun dari presiden, saya tetap relawan. Tetap Jokowi. relawan Pak Jokowi. Ini mungkin kasusnya udah enggak bang, udah muak mungkin. Jadi Oke, gimana? iya, jadi di thread itu diupload tanggal 19 Mei, Bang. 19 Mei. 19 Mei. Dan yang bikin atraktif kebanyak viewers di X itu karena judulnya gini, Bang. Mendukung Anies Baswedan adalah pengalaman politik praktis pertama sekaligus kekecewaan terbesar saya pada politisi. Oh, pertama kali. Jadi dia pertama kali Berpolitik. berpolitik praktis terus kecewa. Kayak kasian banget ya udah Kasian. pertama kali terjun ke dunia politik. Mudah-mudahan Iya. tapi jangan berhenti ya. Ya, Udah kali ini kecewa. Nah, dia kenapa kecewa? Nah, jadi ceritanya gini, Bang, awalnya. Ini yang posting thread ini namanya Julilisme. Julilisme. Orang pada manggil dia Bang Julil Oke. gitu. Bang Julil gitu. Jadi si Bang Julil ini dia bikin kayak simpul relawan namanya Amin Muda. Anies Muhaimin. Ini cerita dia nih ya. Cerita dia, Anies Waktu 2024 kali ya. ya. Amin Muda, Anies Muhaimin kan waktu itu kan tagline-nya Amin gitu kan. Amin Muda, dan ini relawan ini udah ada di 100 plus kota gitu. Wow. Jadi tersebar di 100 plus kota Seluas itu. se-Indonesia gitu. Nah, tapi sayangnya kata si Bang Julil ini Mas Anies tuh tidak sama sekali kayak ngelirik gitu aja, enggak gitu ke relawan ini. Kesian. Gitu bahasanya tuh, tapi sayang kami tidak pernah dianggap oleh tokoh yang kami dukung dan lingkaran terdalamnya. bahkan terkesan disingkirkan ya. Iya, terkesan disingkirkan. Demikian. Iya, jadi Gimana ceritanya? saking dia ada cerita kayak saking dia pengen di notisnya, dia tuh sempat cosplay jadi nakama. Terus ngejar-ngejar Nakama nih apa? Pak Anies Muhaimin. Nakama itu kalau yang aku searching ya, sama yang aku cocokin sama fotonya, kan dia ngasih foto tuh, Bang. Nakama itu adalah salah satu istilah yang dipakai di anime One Piece. Bang, ada tahu One Piece nggak? One Piece Anime tahu, ya. One Piece, iya. Jadi Aku kalau baca cuma bukan anime, aku baca anime. anime, iya, boleh. Jadi nakama itu kayak semacam, kalau yang aku lihat ya di bahasa Jepang tuh kayak sahabat gitu, perkomplotan. Tapi kalau dari segi One Piece tuh kayak anak buah kapal gitulah. Oke. Jadi ada di dunia ABK. anime itulah gitu. Di dunia anime. Jadi dia cosplay jadi kayak bajak laut kayak gitu biar dinotis sama Pak Anies. Waktu itu viral dan banyak dihujat gitu. Dia banyak dihujat. Banyak Oleh dihujat siapa? sama warganet kayak wibu gitu. Wibu tuh artinya apa lagi nih? Wibu itu yang cinta anime, setahu aku, cuma iu ya. Yang suka sama anime Oh. gitu. Ya, waktu itu sempet kayak gitu. Terus abis itu Nggak, dia tuh dihujatnya karena dia mendukung Anies atau karena dia pakai baju nakama Nakama itu. karena cosplay jadi nakama. Oke. Padahal dia ngelakuin itu biar dinotis Oh, gitu. Kayak mungkin merusak citranya Pak Anies atau gimana, karena kan jadi Kok- kayak iya. kok Jepang-Jepangan banget nih Oh. gitu. Kayak waktu itu pernah juga, Bang, yang Pak Anies ada di Videotron. Ya, Ingat gak, Bang, ada Iya, yang iya. di Videotron terus Anies Opa kan dihujat tuh sama K-popers. Apaan Kok sih? jadi K-popers sih gitu kan? Kok jadi Jauh kayak banget dari Anies ke fanboy Opa. gitu kan? Kalau Opa beneran Waktu itu aku juga sebagai K-popers, kok jadi gini gitu. Aku juga waktu itu gitu. Opa tuh Opa. kan sebutan buat cowok ganteng ya Enggak, Opa itu adalah kakak laki-laki gitu. di Korea. Kakak laki-laki tapi Jadi yang ngomong dia cewek. Dia bikin Videotron, ada Aniesnya, ada Opanya. Iya, cuma Oke. ini bukan kasusnya Julil, Bukan kasus, ya, oke. Bang Julil ya. Kembali ke Julil. Nah, terus dia juga ngungkapin tuh scene yang dua kekecewaannya itu. Jadi ada memang Bang Julil ini bilang, saya ada beberapa alasan kenapa akhirnya saya kecewa. Jadi kalau di retweetnya itu, yang pertama itu kejadiannya jauh sebelum Pilpres. Jadi ini konteksnya si Julil ini mau mengundang
Pak Anies di UGM, kampus Oh. UGM, karena dia merasa kayaknya gagasan Anies ini mesti diterima deh di Wow, UGM. dia UGM. ngefans banget Iya, ya. Iya. saking ngefansnya bang. Nah ternyata ngundang Pak Anies tidak semudah itu kawan. Oh, Iya. gitu. Oke. Sampai katanya sih saking mungkin ribetnya keduluan sama Narasi TV pas buat ngundang 3 baca pres Narasi gitu. TV itu ini ya. punya Punya Mbak Nana, Najwa. Mbak Najwa Iya. Shihab. Siap. Tapi kata si Bang Julil, alhamdulillahnya mereka nih dapat lah donatur. Cuman si donatur ini maunya nyumbang lewat jalur resmi. Maksudnya ke Mas Aniesnya langsung gitu. Oke. Akhirnya kan ditransfer nih ke asistennya kan duit donasinya ini. Pas hari H acara ternyata donasi via orangnya si Pak Anies ini dipotong 30%. Oleh Jadi si orang-orangnya Anies ini bang, kan itu Oh. diterimanya sama asistennya kan. Oke, Jadi oke, oke, dipotong. oke. ya jadi nggak, maksudnya nyampe ke buat acara mereka nih kayak udah nggak utuh gitu loh. Nah, Jadi ini Julil, ini Anies, ada penyandang dana. ada penyandang dana. Itu sebenarnya acara yang harusnya Iya, buat diselenggarakan oleh mereka. si Julil ini Benar. kan. Cuman Ya. ya Cuman si duitnya dikasih ke Asistennya si Anies. asistennya Anies. gitu kan. Ternyata dipotong. Dipotong karena kan 30%. si donaturnya udahlah yang resmi aja, gue Iya. gak mau lah transfer Ya, yang takutnya dia kan, takut ya. gitu kan, takut disalahgunakan. Akhirnya yaudah deh nggak apa-apa deh gitu kan, udah tetap disepakati nih tanggalnya kapan acaranya. Akhirnya dirancang sekredibel mungkin, bahkan si narasumber lainnya tuh sampai diundang ini bang, duta besar, saking biar acara itu kredibel gitu kan. Mungkin nggak mau dilihat ecek-ecek kali ya. Nah, Iya. ternyata pas di hari H Pak Anies konfirm, maaf ya saya nggak bisa Nggak bisa datang. Astagfirullah. sampai itu ya udah deh nggak datang, tapi Zoom meeting nggak apa-apa kan gitu, Video call juga nggak video apa-apa. call gitu nggak apa-apa. Ternyata Zoom meeting juga nggak ikut, Nggak jadi mau. cuman tokoh-tokoh lain dan si duta besarnya ini, dan akhirnya kayak hambar gitu loh bang, Gagal total. Iyalah. gagal total. Kalau ini untuk mengkampanyekan Anies, Iya. tapi Anies yang nggak datang, Heeh. ya pasti nggak seseru. Nggak. Kali dia udah bikin poster gitu kali ya. bikin poster udah Udah. muka Pak Iya. Anies kan muncul nih gitu kan, pasti Ternyata tidak bisa hadir. nggak hadir, bahkan Oke. ya tadi minta diupayain fit call segala macam udah nggak bisa, dan dia bilangnya yang kayak maaf ya saya nggak bisa gitu. Jadi kayak forum ini tuh katanya sih menurut Bang Julil nih hambar, terus kayak ya gimana Iya, ya iya, orang iya, nggak ada kebayang tokoh sih. utamanya nih gitu. Kebayang. Mhm. Nah terus sama kekecewaan yang kedua ya istilahnya kan, kalau Bang Ulil sih bilangnya kalau boleh gagah-gagahan, simbol kami ini salah satu yang terbesar. Jadi mereka jaringannya tuh cukup besar, karena tadi Si seperti Amin Muda ini. Amin Si Muda, Amin Muda. karena tadi yang seperti dibilang Egra, ini udah tersebar ke 100 kota lebih kan. Jadi Iya. nggak bisa dibilang kecil lah gitu. Cuman entah kenapa di setiap event, kayak ada event namanya Desak Anies, Iya. Slepet Iya, iya, iya. Slepet Imin, Imin. dan itu dari Timnas Amin yang pusatnya ya istilahnya. Tim nasional, Itu tim pemenangan nasional ya, ya. logo Amin Muda itu nggak pernah boleh ditaruh. Jadi Misalnya di kayak posternya. di posternya itu atau di baju. jangan deh gitu, Iya, iya, itu nggak iya. boleh Jangan gitu. Sama ada tim Lebak Bulus, jadi ini ring satunya, si circle utamanya itu, duh jangan ditaruh gitu. Jadi mungkin dari situ mereka merasa kok gue kayak nggak diakui ya, kok kayak dibuang ya, disingkirkan gitu. Jadi mungkin itulah kekecewaan yang dirasain sama Bang Julil selama berpolitik praktis. Iya. Tapi kayak Iya. zong gitu loh. Iya. Ada ceritanya Bang Julil gitu bang. Ada salah satu komika, dia nggak mau sebut namanya. Jadi komika itu pakai baju, mungkin di bajunya tuh kayak Anies Muhaimin gitu ya. Amin Muda gitu. Anies Muhaimin atau Amin Muda gitu kan, Nah. kita nggak tahu. Tapi pas di acara mungkin Desak Anies atau Slepet Imin tuh sama panitia di sana kayak lepas bajunya gitu. Udah nggak boleh pakai baju logo Amin Muda gitu. Tapi sama komika ini tetap dipakai. Untung tetap dipakai kata Bang Julil ya. Padahal dia cuma pengen kayak ibarat diakui gitu loh, Iya, ya logonya iya. dipampang, terus Dan- abis itu dapat iya. afirmasi. Dan kejadiannya tuh nggak sekali dua kali, kalau menurut pengakuan Bang Julil tuh Mm-mm. berulang. Jadi Berulang. sering kayak logonya tuh sekedar mau dipasang aja tuh nggak boleh gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kok kayak nggak diakui Akui. ya, nggak dihargai kerja kerasnya. Karena kan mereka istilah pasti effort banget gitu. Iya, terus Bang Julil juga bilang bang, ada lagi selain Amin Muda, itu ada lagi yang terkesannya disingkirkan. Itu namanya Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Jadi organisasi Organisasi Oh, lain. oke. Nah itu tuh besutan almarhum Mas Raharja Waluya Jati, Hmm. gitu Nah, katanya. ini terkenal nih Terkenal, PRD. iya, PRD, PRD. ex-PRD, iya. Nah, tapi tapi sayangnya ini Mas Anies ini kayak nggak mau, ibarat dia bilang gini, dia bilang
ABW ini nggak mau berkenan sama si SKI, malah minta dibubarkan gitu si Hah? SKI ini. Diminta Iya. dibubarkan. Iya, menurut si Bang Julil malah minta dibubarin aja deh gitu. Lah, ini kan organisasi sendiri kan, bukan organisasi yang dibentuk oleh Anies kan? Iya, cuma kayak dia kayak mau mendukung Anies gitu. Iya kan, dia mau dukung Iya. Anies. Heeh. Yang nyuruh bubarin siapa? Anisnya. Ya makanya. Iya juga ya. Kenapa Kayak, dia iya, minta? jadi Kan bukan lu yang bikin. Iya juga ya. Kenapa Oke. dia minta ini? Iya, Iya. jadi kata Bang Julil, jadi retorika ABW, kan dia bilangnya ABW ya. Retorika ABW ini Anies Baswedan. Anies ya? Baswedan, ABW ini menghargai relawan, itu Bohong. semua bohong katanya. Saya tidak dihargai, ini bohong gitu kata dia. Terus dia bilang gini, saya takut sih sebenarnya speak up kayak gini di thread karena anak abah kan ngeri-ngeri kata dia. Oh. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan, saya Ya. tidak bohong kata dia gitu. Anak abah tuh ngeri-ngeri. Ngeri, iya, Oke. memang sih. Karena dalam mungkin satu forum ya, jadi tuh si Bang Julil ini pernah mengajukan satu pertanyaan yang hitam putih kali ya, terkesan kayak Siapa nih? si Bang Julil, Bang Julil. dalam satu forum gitu, dia sempat ragu tuh Bang sebenarnya pas ada acara desak Anies itu Desak mungkin Anies. Desak Anies. mungkin dia mengajukan pertanyaan tanda kutip pinggir jurang kali ya, Oh, terus sensitif. sensitif. Nah beliau nih malah balasannya nggak terima sama pertanyaan itu, terus malah dibilang si Bang Julil ini pengadu domba gitu. Kan Jadi namanya desak kesian. Anies desak gak Anies sih? gak sih? Kayak yang waktu Kayak Bang Ade bikin Iya, acara kan? Iya. Gebuk ya Bang? Iya, Gebuk Ade Gebuk Ade Armando. Armando. Oh pertanyaannya bukan pinggir jurang gak sih? Masuk jurang Itu udah face to face face gitu to kan. face bener-bener yang kayak Bang Ade depannya ada silahkan mau nanya apa gitu kan ya, Bang Ade nyantai. Iya. Ini kayak kenapa nggak terima terus dibilang pengadu domba kan Oh, jadi karena pertanyaannya sulit kali ya? sulit. Sulit. Dan sensitif. katanya hitam Sensitif. putih gitu, jadi nggak jelas, mungkin nggak bisa jawab apa gimana Mas Anisnya gitu. Dan yang marah itu Mas Aniesnya Mas sendiri. Anis Mas malah Anies, kok kamu Mas Anies. ini pertanyaannya pengadu domba gitu, kayak dia takut mungkin gue jawab apa ya gitu kali. Padahal si Amin Muda ini kalau menurut yang aku lihat dari threadnya Bang Julil Bang, ini tuh dia tuh nggak minta uang, dia tuh kayak ya emang pengen memenangkan Mas Anies saja. Kalau yang Iya. aku lihat pengen diakui, pengen ada afirmasi, pengen logonya ditempel, pengen kaosnya dipakai kayak gitu sebenarnya yang aku lihat. Nah terus Bang, terus kan ini ya kayak Ini ceritanya kok nggak habis-habis ya? Iya. Sedih loh. Sedih loh saya dengarnya. kalau cerita bisa sejam sendiri ya. Iya. Jadi kan ini udah dalam satu forum deh tuh kan. Nah terus di acara lain gitu, nah si Bang Julil ini pernah, maksudnya dia pernah ngerasa disitulah titik keraguan dia kayak kok nih apa ya, kayak maksudnya nggak bisa ngejawab gitu loh kan. Dia pikir kayak politisi lainnya bisa lah jawab terabas aja gitu istilahnya Iya. jawabnya Jawab gitu. apa nih? Yang Jawab tadi pertanyaan yang tadi balik ini ke masih yang pertanyaan balik ke pertanyaan tadi. Nah, ada satu momen di mana si Bang Julil ini bilang, "Kami ini bukan loyalis Anies, kami loyalis perubahan." Nah, Ah. di situ si Mas Anies kayak marah gitu, Bang, nggak terima gitu. Jadi kayak setelah statement ini mungkin yang akhirnya bikin Anies nih nandain ini orang gitu kayak, "Oh, awas lo ya," gitu. Iya, baper, ngambek lah ya. Ngambek gitu. Iya. Nggak, karena memang Anies ketika itu kan menawarkan perubahan kan? Iya, Iya. perubahan. Mungkin ya Bang Julil nggak salah juga nggak sih kan ngeliatnya Nggak salah. loyalis perubahan nih. dilihat dari visi misinya. Visi misinya gitu kan. kan pas di statement begitu Si marah. Bang Julilnya memang rada terlalu berani kali ya, terlalu jujur. Jujur. Oh jadi mungkin Bang Ade ngeliat yang lain itu pada takut gitu ya? Bukan, maksud saya gini. Oke. Ya udah tahu kali ya Aniesnya kayak begitu ya. Nah Terus dipancing. lu pakai mancing-mancing bilang, gue tuh bukan pro lo, gue pronya pada yang diperjuangkan lo, yaitu perubahan. Kan mestinya Anies tuh langsung bilang, wah ini harus dipuji dong. Iya. Jadi kamu tuh sejalan dengan saya. Jadi kamu tuh nggak minta apa-apa ya sama saya ya. Kamu tuh cuman sama-sama ingin memperjuangkan perubahan. Harusnya diapresiasi dong. Betul. Ekspektasinya begitu. Ekspektasinya begitu. Ternyata, wow, ini cerita yang buat saya, karena saya bukan pendukung Anies. Iya. Saya tuh sebetulnya merasa bahwa ya alhamdulillah bukan gue ya. Si Bang Julil ini bukan gue nih. Tapi kalau ya saya minta maaf nih kalau di antara penonton ada penggemar atau pendukung diehardnya Anies. Garis keras. Garis keras. Ini cerita ini disampaikan oleh Bang Julil kan. Iya. Dan kita duga dia sih tidak melakukan ini untuk karena dibayar untuk menjatuhkan
Anies. Karena ceritanya juga baru sekarang kan, Bang. Nah iya, bahwa dia memilih cerita baru sekarang kan juga nggak ada untungnya kan. Iya, karena Artinya, pilpres udah lewat udah juga. udah lewat. Dan saya sih nggak tahu ya, tapi menurut pengetahuan kalian Amin Muda ini nggak eksis nggak sebetulnya? Kalau aku sih nggak pernah ngelihat Amin Muda ini ya, karena kan emang nggak pernah kepampang di Iya, mana-mana. Cuma kalau pengakuannya Bang Julil kan, kalau misalnya ada desak Anies, lepet Imin, itu tuh panitianya ya dari Amin Muda. Cuma Iya. emang nggak kelihatan. Iya. Dan sebenarnya mungkin kalau memang diafirmasi sama tokohnya langsung diberdayakan bahkan dimaksimalkan, kan sebenarnya mereka nih apa ya, bagus gitu loh. Bagus, soalnya kan emang nyasarnya ke Gen Z kan, Bang. Iya. Oh ya, ini kan biasanya ada komentar-komentar kalau di thread. Iya, iya. Itu ada komentar-komentar nggak mengenai ini? Ada yang mendukung Bang Julil ya, semangat terus. Ada juga ini dari PSI, Bang. PSI. Koko Dirgantoro. Oh Aku iya. lupa komennya tuh kayak lanjutkan Bang Julil atau kayak Bang Julil idolaku gitu. Cuma yang aku inget balasannya Dari si Bang dari Julil si ya? Bang Julil. Jangan Mas Koko, saya anti Jokowi gitu. Jujur ya. Nah, karena Bro Koko kan PSI PSI. banget iya. dan Jokowi banget. Iya. Oh, jadi dia komentar Iya. semangat gitu ya. Iya. Kata Julilnya. Jangan. Jangan Jangan. Mas Koko, saya anti anti. Jokowi. Jadi Bang Julil ini pada dasarnya anti Jokowi. Emang loyalitas perubahan yang tadi sini bilang. Iya. Loyalis. Cuman ya itu karena nggak dukung Jokowi, maunya dukung Anies. Ternyata Iya. orang yang diharapkan itu Mm-mm. menjadi penyelamat, begitu kelakuannya. Ya sebenarnya kalau dari ucapannya Bang Jalil lagi. Bang Julil. Oke, Bang Jadi Julil. ya mungkin ada beberapa orang yang pro anak abah banget yang bilang kayak harus validasi lu paling gitu. Dan Bang Ada yang Julil gitu komentarnya. bisa jadi Bisa di jadi. Oh, X ya, tapi Bang Julil udah negasin kalau mereka nih sama sekali nggak haus validasi. Beliau ini cuma bilang kalau hargain aja gitu loh, kan udah keluar keringat, tenaga, bahkan resource dan uang gitu loh, sampai waktu juga. Apa susahnya sih tinggal menghargai doang, maksudnya Iya. jangan nggak dianggap, bahkan ya tadi yang Bang Julil pengalamannya dibilang pengadu domba, terus kayak Iya, nggak iya, dianggap gitu kan. Iya, iya. How gitu, kok bisa? Iya, kok bisa, betul. Iya, ceritanya di situ tuh, nggak ada lagi cerita. Udah. Udah cukup. Ini yang dari thread itu ya. Iya, iya. Iya. Ya ini saya nggak tahu kalian tuh pernah terlibat dalam gerakan relawan nggak? Aku relawannya ini kesehatan, Bang. Nggak pernah Aku nggak pernah politik relawan ya. sosial sih, paling kayak Kesehatan, bagi-bagi nah. sembako aja. Relawan vaksin. Itu dibayar nggak? Kalau Enggak. relawan vaksin aku dibayar. Dibayar. Tapi kamu terlibat ke sana karena dibayar nggak? Enggak sih waktu itu. Emang gabut Gabut. aja. Nah, Iya. pas Covid itu. Nah, ini mungkin buat anda-anda yang penonton juga yang belum kan tahu lah mendengar kata relawan tuh udah sering dari dulu ya. Nah, saya kebetulan adalah orang yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan ini Iya. di berbagai tahap ya. Dari yang secara kan namanya tuh relawan ya. Tapi sebetulnya kita nggak bisa bilang bahwa itu relawan dalam artian betul-betul kerjanya sukarela. Masa sih Bang? Iya. Berarti dibayar dong. Saya mau bilang gini, jujur ya, nggak semua. Oh. Jadi ada yang betul-betul relawan. Oh. Saya duga, Idealis. ya, Iya. Bang Julil tuh masuk dalam kategori itu. Idealis. Idealis. Nah. Jadi gini, dia ngelihat Anies Baswedan sebagai, dia kan anti Jokowi nih orang. Iya, ya. iya. Terus pas 2024 Iya. Jokowi itu pro Prabowo kan? Iya. Ya. Terus adalah tokoh muslim terkemukan bernama Anies Baswedan. Oke. Oke. Saya duga ya, ini geng-geng anak abah kan gitu. Ini Allahu Akbar, takbir gitu. Oke, Ya, iya, oke. iya, iya. Ini marilah kita dukung anak muda muslim ini ya. Nah, itu betul-betul bisa itu dilakukan dalam rangka memperjuangkan kebenaran gitu loh. Iya. Jadi dalam hal ini dia bilang perubahan. Perubahan. Dia ingin perubahan terjadi. Mm-mm. Dan perubahan itu bisa terjadi hanya kalau yang maju adalah, yang jadi presiden adalah Anies Baswedan. Oke? Itu real, pure, murni, ya. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bersedia untuk jadi merelakan apa sajalah, ya. Gue mati-matian, gue keluar duit, gue keluar tenaga, gue keluar
effort segala macam for the sake of Anies Baswedan. Iya. Banyak nggak? Banyak, ya. Iya. Jadi ini yang the real relawan. Tapi ada juga yang namanya relawan tapi sebetulnya dibayar. Oh. Atau paling nggak gini, relawan tapi kan kegiatan menjadi relawan itu kan harus turun. Bisa aja kalau kalian tuh belum kerja, kalian udah kerja, itu akan mengambil waktu kalian, mengurangi waktu kerja kalian. Kalau kalian tuh adalah misalnya supir drivernya ojol gitu ya. Iya. Itu terpaksa mengurangi kegiatan di keojolan itu sehingga penghasilan dia dari ojol berkurang. Iya. Nah untuk itu juga ada orang yang bisa ngasih kayak cerita kamu tadi, ada donatur yang bilang bahwa nih gue bantu, ya. Tapi sebetulnya dia tetap idealis, hanya saja karena dia butuh dana untuk bisa hidup, ya dia terima tuh pembayaran yang nggak gede-gede amat. Jadi misalnya bisa per kegiatan 50.000 kali ya. Kamu berapa waktu itu? Ya 50 atau 100.000 bla bla. Per hari 100. Per hari 100 bla bla bla. Tapi ada yang lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang betul-betul sebetulnya menjadikan ini sebagai tanda petik kayak profesi. Jadi betul-betul cari duit. Ya, cari duit, cari posisi. Jadi kenapa Anda mendukung Anies misalnya nih, atau kenapa Anda mendukung Ganjar, atau kenapa Anda mendukung Prabowo? Itu karena melihat keuntungan yang akan diperoleh kalau lo terlibat. Ya. Nah, ini kan ada 3 level nih. Iya. Nih kalau yang level yang terakhir nih, yang setiap saat bisa aja pindah ke, lo kan kemarin dukung Anies gitu ya. Kok sekarang udah dukung Ganjar? Jadi gini. Bayarannya lebih top. Ini bercanda ya, bercanda. Belum tentu itu, tapi saya mau bilang ya tergantung ada yang begitu, tergantung siapa yang bayar. Oh, gue ngelihat kalau Anies tuh nggak mungkin menang lah. Gue dukung Prabowo aja. Kalau gue dekat, gue bisa menarik hati Prabowo atau lingkungannya, gue mungkin akan dapat jabatan apa gitu. Yang buat saya itu semua sebenarnya fair, adil, boleh. Emang sering dalam dunia politik gitu, Bang? It is. Banyak. Ya. Dan saya tidak ingin mencerca itu. Ya. Itu hak orang dong. Emang dia lagi cari duit? Ya. Atau emang lu idealis? Boleh dong sama-sama. Saya nggak mau bilang bahwa yang idealis tuh itulah yang benar, yang cari duit nggak benar. Nggak, cari duit juga benar dong. Cuman cari duitnya sekarang lewat politik. Oke. Tapi, dan itu kan kalau kita bicara tentang kampanye politik presiden apalagi, ini kan melibatkan ratusan ribu orang barangkali. Iya, betul. Nah, ini kan organisasinya itu macam-macam, namanya juga relawan. Kayak tadi si Amin Muda, terus ada apa tadi yang disebut SKI. So nanti ada apa lagi? Apa anak abah, bla 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 bla. Masing-masing itu nggak terlibat, nggak ada kaitannya, sendiri-sendiri. Nah, masalahnya nih si organisasi-organisasi ini seringkali kemudian bertarung untuk memperoleh perhatian lebih dari Anies dan orang di sekitarnya. Karena apa? Karena pertama-tama ya kalau si Amin Muda ini barangkali dia kepengen di-recognize lah ya. Diakui lah. Dia kepengen kelihatan. Sementara kamu bilang tapi kita nggak pernah lihat sih gitu. Ya mungkin karena dilarang. Karena nggak kelihatan. Karena tidak diintroduksi kan gitu ya. Logonya juga nggak boleh dipampang. Nggak boleh dipampang. Iya, nggak boleh pampang. Ini kan beda sama misalnya Projo gitu yang terkenal kan. Ya. Kalau ini nggak boleh. Amin Muda jangan. Jangan logonya nggak boleh. Nah sekarang pertanyaan kenapa ada jangan itu. Tadi pertarungan pengaruh. Mereka yang lebih dekat ke Anies, ke center. Itu nggak kepengen ada orang-orang lain yang juga kelihatan. I see. Ngerti ya? Jadi dia harus kelihatan gue lah yang paling berperan nih, relawan gue nih, dan bisa aja kemudian mereka ini yang kemudian memperoleh keuntungan terbesar. Kan begini, kampanye itu dibiayai oleh penyandang dana nih, ya. Nih gue kasih 50 miliar, gue kasih 30 miliar. Ada yang 10 miliar, ada yang 5 miliar gitu ya. Dan itu seringkali uangnya itu cash. Koper. Yang dibawa ke koper. Kenapa harus cash? Biar gak bisa di-track? Ya, karena gak bisa di-track. Ya kan?
Nah, jadi kamu taruhlah kamu nih orang lingkarannya si Pak Anies atau Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Dikasihnya ke kamu. Harapannya si funding, lu bagi-bagi ya. Sama Harapannya. yang, Harapannya. kelompok relawan ini, kelompok relawan ini, kelompok relawan ini gitu kan. Iya. Bagi-bagi ya. Harapannya adil dong. Ya. Yang satu 500 juta, satu 500 gitu kan. Iya. Ini nih jadi ajang perebutan. Oh. Ada duit tuh. Iya. Nah, orang dalamnya aja kayak tadi kamu bilang, udah ada yang motong 30%. Iya. Dikasih 500 juta, yang dibagiin cuma 300 juta misalnya, atau 400 juta. 100 juta ditahan. Iya. Bagi-bagi antara Cindy sama Egra sama siapa gitu ya. Datang lagi nih penyandang dana lain. Dan penyandang dana itu orang-orang yang ya memang dia kepengen agar Anies menang gitu, atau bukan Jokowi, Prabowo menang, atau sebagai Ganjar menang. Itu dia nggak hitung-hitung, udah dia nutup mata lah, nggak ada, harus ada tanda ini ya bukti. Oh, jadi nggak diawasi gitu. Nggak diawasi. Tapi nggak ada. mungkin gimana caranya penyerahan uangnya yang resmi gitu loh. Mungkin. Resminya tuh bukan resmi yang ada bukti Iya. gitu ya, nggak gitu ya. Iya. Nah. Yang bisa gue percaya intinya. Bisa gue percaya. Yang aman. Yang gue bisa percaya orang-orang dekatnya Anies Circle-nya dong, kan. circle-nya dong. Ya. Nah, apakah si circle tuh ngomong sama Anies terus Anies minta lagi, kita nggak tahu. Oke. Nggak, ini bercanda loh. Bercanda. Mulai nih. Ini bercanda. Kita mudah-mudahan Pak Anies nggak perlu kayak begituan ya. Iya. Dapat duit nih, ya. Nah, si relawan kan juga tahu ada duit tuh. Iya. Nah, mereka berusaha mempengaruhi agar si pengambil kebijakan di pusat itu ngasihnya ke dia, bukan ke si itu. Iya. Ini si Anies muda nih udah merasa dia keren gitu ya. Amin. Amin muda. Dia Iya. Dan dia sebenarnya nggak minta duit. Tapi ya kalau gue dikasih duit ya, Ya udah. alhamdulillah Ya, dong alhamdulillah, ya. ya. Cuman si yang lainnya bilang bahaya tuh Amin muda tuh. Ya. Kalau dia ketahuan tuh performance-nya sebagus itu, nanti si Egra sama si Cindy akan ngomongnya ke Amin muda. Mendingan kita yang muncul nih. Jadi apakah dijelek-jelekin? Amin muda tuh itu apalah ya. Sebetulnya nggak dukung kalian. Cuma mau duitnya doang. Cuman mau duitnya doang. Padahal yang mau duitnya doang dia. Iya. Ya. Kayak hal-hal semacam itu. Itu sekotor itu sister-sister. Aduh. Kacau. Ya. Kamu tanya dong. Kok Bang Adi tahu? I was there. Oh, tidak heran ya. Tidak heran, pengalaman. Pengalaman. Walaupun saya akan mengatakan, saya demi Allah nggak dapat duit kayak begitu, nggak mau kita. Saya pernah dalam sebuah kelompok yang kayak relawan yang kamu sebut Amin Muda itu, saking kita kepengen waktu itu memenangkan Ahok. Oke. Tapi saya mau kasih catatan sedikit tentang Ahok. Ahok tuh keren. Ya. Kalau Ahok tuh duit datang dari mana harus dicatat. Oh, lebih ini apa? Tertata lah itu. Tertata, Enggak ya. semeraut gitu. Tercatat ya. Dan itu salah satu tokoh yang berperan dalam pencatatan itu adalah mantan istrinya itu yang dicerai akhirnya. Oh, Bu Vero. Bu Vero. Veronica. Dicatat semua. Dari siapa, berapa gitu ya. Sementara penyandang dana itu bilang, nggak usah Nggak usah dicatat. nggak usah dikasih ke Sementara mana-mana. kata Bu Vero, aja nggak bisa. Harus Kasih aja nama hamba Allah. Iya kayak gitu. namaku Mawar. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak harus boleh di dicatat. kubu Ahok. Nggak ada hamba Allah siapa orangnya? Hamba Allah anak Tuhan. Misalnya. Walaupun saya nggak tahu persis lebih detail ya. Iya. Cuman itu sering orang bilang kacau tuh Ahok. Kita kan mau ngasih duitnya misalnya 50 miliar gitu. Oh ini dari mana? Ini uang siapa? Ini mana? Iya. Sementara yang lain tuh alhamdulillah dapat gitu kan. Iya. Puji Tuhan gitu Iya, dapat iya. ya. Tapi itu kembali soal kita kan nggak ngomongin Ahok nih. Iya. Kita jadi ngomongin apa sih tadi? Iya. Iya, Itu- Bang Ade di Ya relawan saya Ahok. relawan. Saya pernah dukung Ahok, saya pernah dukung Jokowi. Mas Ganjar. Belakangan sebenarnya saya pernah dukung Mas Ganjar, Heeh. saya dukung PSI. Saya terakhir kalau ketika zamannya Prabowo, Heeh. saya udah nggak bisa aktif karena saya adalah caleg Iya. Oh iya. PSI kan. Iya. Ya.
Tapi kembali ke tadi nih, Hmm. yang tentang ketika saya jadi relawan Ahok tuh ya. Mhm. Jadi kita tahu ada dana Iya. sekian. Cuma si penyandang dananya karena ingin membangun hubungan baik dengan para relawan juga, itu membagi dua. Saya lupa angkanya berapa, pokoknya gede banget. Berapa puluh miliar buat tim kami, berapa puluh miliar buat tim lain ya. Mhm. Nah kalau kami itu betul-betul, saya harus bilang sangat kami pertanggungjawabkan. Oke. Karena kita mendanai pelatihan orang ya. No. Relawan tuh dilatih sebenarnya, harus Iya, tahu nih harus lo tahu, ha. harus melakukan ini, Nggak ini. bisa ini. asal ya Bang. Nggak bisa asal. Dan itu tercatat kan. Rapih Itu tercatat, gitu. ada tempat pelatihannya. Oh, oke. Setiap kali ikut latihan dikasih. Kalau Hmm. turun lapangan terbukti memang turun, ada koordinatornya semua, dapat sekian puluh ribu atau berapa gitu ya. Iya. Ini mungkin enggak. Jadi Nah satu tim lagi Heeh. itu kan dibiayai. Jadi tadi saya ceritain ya, Hah. si penyandang dana kasih 50 ini misal ya angkanya. Mm-mm. Terus ini 25, ini 25 miliar, Mm-mm. oke? Atau 5 miliar misalnya gitu ya. Nah terus yang satu lagi nih yang bukan kami, Iya. itu dipotong sama pimpinan-pimpinannya. Jadi kayak saya itu dapat, Oke. ngerti nggak? Iya, iya, Kayak pimpinan. Ini ada 5 miliar datang, Mm-mm. saya potong dengan teman-teman saya yang di atasan tuh. Jadi ngasih cuma satu gitu misalnya. Misal ya mungkin nggak sampai satu tapi cukup besar, tapi misalnya tinggal 3, yang 2 di Iya, antara dua di atas diambil. gitu ya. Hmm. Nah kenapa kami tahu? Karena si relawan-relawan tuh tiba-tiba bilang, kami gabung sama Curhat ya, iya. grup kalian aja deh. Iya. Kita bilang nggak bisa dong, kita udah sepakat kalau ketahuan kalian pindah ke sini, kita jadi masalah sama si tim relawan yang lain kan. Mm-mm. Iya, iya. Dia bilang, tapi emang kenapa sih, kan sama aja. Beda. Kalian kan di sini ngasih duitnya ke relawan tuh misalnya 50.000 per kedatangan gitu ya. Mm-mm. Kalau di sana cuma 20 atau cuma 10. Jadi lihat betapa kacaunya nih para relawan ini. Berantem di bawah. Ya. Nah, tapi kembali ke tadi, kita harus sadar memang yang murni juga banyak, yang kayak Amin Julio. Muda ini, si Bang Julil ini. Ya, dan orang ini sampai saat terakhir baru ngomong sekarang. Hmm. Kenapa nggak ngomong dulu sih? Ngomongnya sekarang. Woi, Pak Anies. Tapi kalau Bang Julil ngomongnya dulu kayaknya ada spekulasi kayak oh ini mau nurunin Iya. Anies nih. Iya. Iya, Mau betul, menjatuhkan betul, nama betul, Anies, mau betul. menjatuhkan. Orang justru nggak percaya. nggak Iya. percaya, iya. Tapi memang saya mau bilang tadi adalah ya dunia relawan di Indonesia itu memang segitu, Sekompleks itu ya Bang. sekompleks itu. Hmm. Bahkan yang melakukan money politics, kalau kalian tahu yang bagi-bagi Iya. duit ke Ini memang nyata. para pemilih, itu kan nyata benar, kan diakui lah ya. Itu yang melakukannya juga para relawan. Hmm. Jadi bawa sebelum misalnya pemilihan nanti jam berapa sih, jam 9 gitu ya. Serangan fajar. Serangan fajar tuh begitu. Iya. Jadi apa yang diceritakan si Bro Julil ini atau Bang Julil ini, itu adalah sesuatu yang mengingatkan saya tuh. Tadi kalian cerita itu, iya sih emang begitu. Oke. Iya. Jangan terlalu kaget ya. Saya punya teman yang cerita di Amerika ya. Hmm. Kalau di Amerika tuh relawannya beneran, relawan yang Iya. mau dukung Jokowi nggak? Nah, kalau saya juga pernah terlibat dalam kelompoknya Jokowi ya, walaupun nggak betul-betul relawan, karena waktu itu kami juga di lembaga penelitian kan. Hmm. Itu memang sangat militan ininya orang-orangnya, saking kepengennya dengan Pak Jokowi menang jadi waktu itu presiden ya, Iya. presiden 2014 2019 ya kan. Iya. Ya. Itu betul-betul, walaupun saya juga yakin ya duit itu juga pasti ada lah ya. Ada tapi nggak mungkin separah ini gitu. Ya ini parah. Dan parahnya karena ternyata kubunya Anies begitu. Circle-nya kayak Iya. benar-benar saling, ibaratnya kayak ada lingkaran khusus yang ini jangan ada lagi nih orang-orang luar yang masuk, yang jadi didepak-depakin gitu loh. Iya, yang justru bagus-bagus. Yang Iya, bagus, ya. bagus. Karena kan katanya ini 100 lebih kota kan. 100 Iya. lebih kota. Banyak banget. Iya, performanya udah gede bagus. jaringannya sih. Malah jadi ancaman gitu. Udah jangan deh. Jangan. Oh tapi
kembali ke cerita tadi, kalian nunjukin bahwa ya masalahnya Anisnya sendiri begitu. Iya kan, ya betul. Ya enggak? Yang tadi kamu mau mengadu domba saya ya? Iya. Loh kok begitu komentarnya? Kalau nggak salah dia bilang nggak sih kalau misalnya dia ada citra dia baik ke relawan itu mungkin ada itu cerit- bohong. bohong. Misalnya kalaupun ini mungkin ada something kali atau kenapa-napa gitu loh. Mungkin artinya gini, mungkin di antara relawan-relawan yang ada itu ya, dia suka sama, ada yang dekat sama dia lah. Ya. Tapi kan si Julil ini kan bukan. Iya. Ini Iya, orang-orang makanya. baik beneran, datang dari lapangan gitu ya, dengan tulus akan membela Anies. Nah ini orang-orang di sekitarnya tuh, anjing nih orang bahaya nih. Iya, Sorry iya. ya. Takut, iya. Takut. Nah saya juga terlibat dalam relawan yang berikutnya tuh yang terakhir itu relawan Ganjar. Gimana bang? Ya itu juga dananya sangat besar. Tapi Saya nggak tahu ya dengan bentuk, apakah ada bentuk-bentuk pemotongan ya. dana di sana sini. Tapi buat saya tuh waktu itu memang salah satu yang paling mengecewakan adalah gayanya Ganjar dan PDIP sendiri. Oh. Jadi kan karena gini, kalau tadi kan Jokowi ketika dengan Jokowi atau Ahok itu kan dia nggak punya sebetulnya partai yang mendukung dia. Kalau partai kan punya anggota-anggota partai, Iya. ya ada tokoh-tokoh partai nih dalam kampanye itu. Nah kalau Jokowi nggak ada, Oh. itu kan orang-orang aja Iya. para simpatisan Jokowi terlibat kan. Jadi pengorganisasiannya itu betul-betul kayak dari bawah langsung ke atas gitu ya, dan Jokowi punya orang-orang kali di sekitar dia gitu yang ngatur-ngatur. Iya. Ya. Nah saya nggak tahu nih Anies nih orang-orang di sekitar dia siapa gitu ya. Cuman kalau Ganjar tuh masalahnya kan ada PDIP-nya. Oh iya. Nah, PDIP tuh nggak mau para relawan itu terlalu merdeka, bebas. Harus nurutin apa kata Ganjar, apa kata PDIP. Oh. Ini menimbulkan masalah. Ya contohnya saya kan pendukung Ganjar. Saya bahkan pernah menjadi salah seorang anggota Dewan Pembina Ganjarian namanya waktu itu. Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan ya. Itu aja. Masih ada kaosnya sampai sekarang saya. Tahu kan kita di depan. Oh iya. Kamu ikut ya? Kita kan ini Iya. terima tamu. Iya, inget ya. Iya. Di mana, Jakarta Theater ya? Iya. Nah, saya tuh yang nyariin gedungnya tuh. Oke. Ya terus, tapi saya itu bukan PDIP gitu loh. Oke. Saya itu PSI, tapi saya pendukung Ganjar. Ganjar. Ketika itu PSI masih mendukung Ganjar. Nah ini yang rupanya bukan sayanya, tapi orang-orang semacam ini, orang-orang yang mendukung Ganjar tapi bukan orang PDIP, ini yang dikhawatirkan lah. Yeah. Karena dia harus rupanya PDIP itu menganggap ya kalau dukung Ganjar PDIP. itu harus juga mengangkat suara PDIP kan. Oh iya. Ngerti nggak? Iya. Ya. Jadi milihnya tuh harus presidennya Ganjar, calegnya Partainya PDIP. partai PDIP. Rupanya itu barangkali. Jadi terlalu mereka kontrol. Nah akhirnya relawan-relawannya pada mental sebagian, termasuk kami. Kami sebenarnya lucu waktu itu, kami itu betul-betul udah kayak menggebu-gebu, dukung Ganjar. Iya. Begitu dihadapi dengan cara semacam itu dan susah ketemu Ganjarnya. Iya sih. Nggak apa ya? Kalau Jokowi itu memang orangnya sangat terbuka, ketemu gitu ya, sama para relawan-relawan. Kan ketemu tuh nggak usah ketemu yang duduk sama-sama makan bareng. Nggak, ketemu aja di sebuah acara gitu. Wahai gitu ya. Para pendukungku bla 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 gitu. Ini kalau dengan Ganjar tuh hampir nggak bisa kita ketemu. Ini nggak tahu konspirasi atau apa, emang dikekang, diatur si Ganjar ini. Jadi dikasih ruangnya terbatas, kayak lo jangan ketemu ini. Jadi mungkin PDIP yang ada di belakangnya kayak lo jangan ketemu ini, nanti lo ketemu sama ini gini. Jadi udah di setting sedemikian rupa. Jadi iya mungkin hitung-hitungannya
tuh jangan ketemu Ganjarian tuh nggak ada untuk kagak ada duitnya gitu misalnya ya. Dan mungkin bisa juga kasusnya Bang Julil seperti itu kan. Persis. Kayak Amin Muda nggak menguntungkan kita. Ya, nah, jadi emang buat saya tuh jadi takdirnya adalah emang saya nggak boleh terus bersama, tidak bisa terus bersama Mas Ganjar. Memang karena takdirnya mendukung Pak Prabowo. ternyata menang. Ini maaf ya penonton, ini lagi curhatan personal. Tapi saya menggambarkan mungkin penonton juga ada yang punya kasus-kasus, punya pengalaman-pengalaman tentang relawan yang bisa di-share sama kita juga gitu kan. Tapi ya begitulah politik Indonesia. Yang nggak sebersih, nggak US, Amerika. mungkin ya. Artinya kalau duit sih tetap mengalir kalau di sana juga berlimpah dananya. Tapi dipergunakan dengan baik. Gitu. Dengan baik karena semua dana tersebut tuh legal gitu loh apa? Oh iya, sah. I see. Kalau di sini kenapa orang bawa koper kan tadi kamu bilang? Biar nggak ketrek. Supaya nggak ketrek, ya. Gitu cerita kisah hidupku tentang kerelawanan. Dan saya bersimpati sama Bang Julil, sama siapa satu lagi? Yang SKI itu ya. SKI itu. Ya memang saya Jokowi, Anda bukan, tapi gak apa-apa ya kita. Ya kalau simpati kan tidak mengenal latar belakang mendukung siapa. Iya, ya semoga Bang Julil semangat terus ya. Terus. Maksudnya kayak ya nggak kapok lah. Dan gitu. jangan menjadikan ini hambatan untuk terus berpolitik praktis gitu. Amin. Maju terus Bang Julil. Terus. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada pengalaman jadi relawan, boleh komen di bawah. Relawan vaksin, relawan. Iya, saya relawan vaksin nih. Relawan politik ya serah deh. Boleh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.